Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Prayoga dari kelompok 5. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Susiawati, karena telah memberikan waktu kami kelompok 5 untuk mempresentasikan tentang konferensi kasus. Di sini kelompok kami ada Diana Harum Pratiwi, ada Ibunda Lis Hasana, ada Cindy Mandasari, ada Teguh Asmawati, ada Yudas Wahyu Nursito, dan ada Yahya Muhaimin, dan yang terakhir ada saya Muhammad Iqbal Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan tentang konferensi kasus. Apa sih itu konferensi kasus? Konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung atau pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan siswa atau si konseli dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa tersebut atau konseli tersebut. Jadi konferensi kasus itu bukanlah sejenis kayak sidang pengadilan, tetapi yang akan menentukan hukuman bagi siswa. Misalkan konferensi kasus untuk membahas kasus narkoba yang dialami oleh siswa X. Keputusan yang dialami dalam konferensi kasus bukan bersifat mengadili, tetapi siswa yang bersangkutan yang ujung-ujungnya siswa dipaksa harus dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi konferensi kasus harus bisa menghasilkan keputusan bagaimana cara terbaik agar siswa tersebut bisa sembuh dari ketergantungan narkoba. Ya, bisa saja saat konferensi kasus itu menyarankan untuk si siswa tersebut untuk direhabilitasi atau diberikan suatu solusi untuk ditangani oleh pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Mandasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang tujuan konferensi kasus. Yaitu adalah secara khusus tujuan konferensi kasus berkenan dengan fungsi tertentu terhadap layanan BK. Berkenan dengan fungsi pemahaman semakin lengkap dan akurat data tentang permasalahan yang dibahas, maka akan semakin dipahami secara mendalam permasalahan ini oleh konselor dan pihak-pihak lain yang hadir dalam konferensi kasus. Yaitu selanjutnya, pemahaman tersebut digunakan untuk menangani permasalahan baik dalam arah pencegahan kemungkinan terjadi hal-hal yang lebih merugikan, maupun arah pengetasan masalah yang diawali oleh klien. Fungsi pengetasan tujuannya konferensi kasus yang lain yaitu untuk mendapatkan suatu konsensus para ahli dalam menafsirkan data atau informasi yang cukup menandai dan komprehensif tentang diri siswa atau kasus guna menggunakan pengambilan keputusan. Menetapkan cara yang terbaik untuk menangani kasus sebagai langkah awal dalam menetapkan rujukan bila dibutuhkan bantuan di luar kemampuan dan tanggung jawab guru pembimbing atau konselor, dan adanya koordinasi dalam penanggulan masalah oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Baik, yaitu sekarang pembahasan yang kedua, yaitu tentang langkah-langkah konferensi kasus. Itu adalah yang pertama adalah kepala sekolah atau konselor mengundang para peserta konferensi kasus, baik kasus inisiatif guru, wali kelas atau konseling itu sendiri terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Lalu yang kedua adalah kepala sekolah atau konselor yang membuka acara pertemuan dengan menyampaikan maksud dan tujuan yang dilaksanakan konferensi kasus dalam membantu mengetaskan masalah yang dihadapi siswa berserta dengan asas kerahasiaan. Lalu yang ketiga adalah guru konselor
menampilkan dan mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi siswa. Dalam mendeskripsikan masalah siswa, terlebih dahulu disampaikan dengan hal-hal positif dari siswa, selanjutnya disampaikan sebagai gejala dan permasalahan siswa, dan data atau informasi lainnya tentang siswa yang sudah teridentifikasi secara upaya-upaya pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Lalu setelah itu memaparkan masalah siswa. Selanjutnya para peserta lain mendiskusikan dan diminta tanggapan, masukan, dan kontribusi persetujuan atau penerimaan tugas dan peran masing-masing dalam rangka pengetahuan atau remedial atas masalah yang dihadapi siswa. Lalu yang kelima adalah setelah berdiskusi atau juga berdebat. Selanjutnya, konferensi menyimpulkan beberapa rekomendasi atau keputusan berupa alternatif-alternatif untuk mempertimbangkan oleh konselor, para peserta, dan siswa yang bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah penting berikutnya dalam rangka pengentasan masalah siswa. Ya, baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian sekarang yang akan kita bahas adalah tentang bentuk kerjasama guru dengan konselor, ya kan? Kemudian pelaksanaan tugas pokok guru dalam proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bimbingan. Sebaliknya, layanan bimbingan di sekolah perlu bimbingan dan bantuan guru. Tugas-tugas pendidik untuk mengembangkan peserta didik secara utuh dan optimal sesungguhnya merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan oleh guru, konselor, dan tenaga pendidikan lainnya sebagai mitra kerja. Masing-masing pihak tetap memiliki wilayah pelayanan khusus dalam mendukung realisasi diri dan pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi dalam hal ini seorang konselor ataupun guru itu dibutuhkan suatu kolaboratif yang sangat signifikan ataupun yang secara kontinu agar bimbingan ataupun peserta didik itu dapat mengembangkan potensinya secara optimal atau secara utuh. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi yang dilakukan antara guru dengan konselor dalam suatu instansi sekolah, ya. Jadi gimana caranya ataupun bagaimana bentuknya, itu seorang konselor dan guru itu harus menjalani suatu kolaboratif atau kerjasama yang berkontinu dan secara berkelanjutan atau panjang. Ini semua demi kebaikan dari si pendidik tersebut. Oke, selanjutnya contoh kerjasama antara guru dan konselor. Bagaimana timbulnya kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional. Kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang tidak menyenangkan, timbul secara mendadak. Sumber utama pada kecemasan pada peserta didik adalah ketakutan akan gagal, terutama pada siswa yang belajarnya rendah. Ujian nasional atau UN dengan sistem pemberlakuan nilai minimal rata-rata secara nasional dijadikan indikator utama untuk mengetahui standar mutu pendidikan nasional Indonesia. Sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menimbulkan kecemasan bukan hanya pada peserta didik dan orang tua, tetapi juga guru dan elemen masyarakat. Implementasi dari lemahnya pertahanan diri peserta didik dalam menerangi kecemasannya adalah: yang pertama, melakukan aksi unjuk rasa menolak penambahan mata pelajaran seperti dilakukan ratusan siswa. Yang kedua, melakukan sikap harap-harap pada teman-teman, guru, dan membuat catatan kecil. Dalam arti ini seperti misalkan contekan khusus, ya, yang sering terjadi dalam dunia pendidikan kita selama ini. Itu yang harus cobalah kita untuk hilangkan bagaimana caranya. Jadi sampai saat ini pun masih banyak siswa yang melakukan hal tersebut. Jadi membuat contekan kecil, ya kan, membuat suatu catatan khusus di mana yang tidak terlihat, yang hanya dilihat oleh dia sendiri, ataupun dia berharap untuk mendapatkan suatu informasi ataupun bocoran dari
guru yang bersangkutan ataupun dari teman-temannya yang mungkin lebih memahami pelajaran yang sedang dilakukan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terburuk adalah pasrah dengan menjawab soal dengan sistem arisan. Jadi dia itu pasrah karena dia sudah tidak tahu ingin menjawab apa dan dia juga tidak mengetahui apa jawabannya. Akhirnya dia pasrah dalam arti ya udahlah, asal-asalannya yang penting dijawab. Jadi misalkan seperti arisan, jadi dikocok ya, tang ting tung gitu, misalkan seperti itu. Ketemu di mana gitu, itu misalkan pilihan ganda. Ataupun jika misalkan jawaban itu ada uraian atau esai, dia akan menjabarkan ataupun mengarang bebas. Jadi yang mungkin tidak menyambung atau tidak bersangkutan dengan apa yang menjadi pertanyaannya atau apa yang menjadi pelajaran dalam ujian tersebut. Seperti itu ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Ya, terima kasih Bang Yuda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman terhadap kasus. Dalam menghadapi suatu kasus yang dialami oleh seseorang, ada 3 hal utama yang perlu diselenggarakan, yaitu penyikapan, pemahaman, dan penanganan terhadap kasus tersebut. Penanganan kasus, baik secara umum atau menyeluruh, tidaklah mudah. Apabila konselor berhasil mengarahkan berbagai pihak dan sumber daya itu, maka keberhasilan penanganan kasus akan lebih terjamin. Dalam kategori ini ialah seperti para ahli, dokter, psikiater, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengerahan berbagai pihak dan sumber serta unsur, yaitu yang pertama, perlibatan pihak-pihak, sumber-sumber, unsur-unsur di luar diri seseorang yang mengalami masalah. Yang pertama, harus sepengetahuan dan seizin orang yang mengalami masalah itu, lalu bersifat sukarela dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak, sumber, unsur-unsur yang dilibatkannya itu. Yang kedua yaitu pihak-pihak, sumber, unsur-unsur yang akan dilibatkan dan dipilih secara acak. Yang pertama, agar dapat bermanfaat secara efektif dan efisien. Yang kedua, agar dapat disinkronisasi dan dipantau serta dikontrol sesuai dengan asas bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga yaitu peranan masing-masing pihak, sumber, serta unsur yang dilibatkan hendaknya konselor secara menyeluruh dalam menangani kasus yang dihadapkan ke depannya. Selanjutnya, penyikapan terhadap kasus. Penyikapan yang menyeluruh mencakup segenap aspek permasalahan yang di dalam kasus dan segenap langkah ataupun tahapan pada sepanjang proses penanganan kasus secara menyeluruh. Penyikapan pada umumnya mengandung unsur-unsur kognisi, afeksi, dan perlakuan terhadap objek yang disikapinya, serta unsur perlakuan berkaitan dengan tindakan terhadap kasus yang ditangani, sejak diserahkannya kasus sampai berakhirnya keterlibatan penanganan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Yahya Muhaimin akan membahas tentang pembahasan yang dibahas oleh teman saya selanjutnya, yaitu tentang komponen konferensi kasus. Ada 3 komponen dalam konferensi kasus, yaitu kasus itu sendiri, peserta, dan pembimbing atau konselor. Yang pertama, ada kasus yang dibahas dalam konferensi dapat mencakup A. Masalah klien yang sedang ditangani oleh konselor, B. Masalah yang dialami seseorang atau beberapa orang yang belum ditangani oleh konselor, C. Kondisi lingkungan yang teridentifikasi atau berpotensi bermasalah, D. Laporan terjadi masalah tertentu, dan E. Isu yang patut ditanggapi dan memperoleh penanganan yang memadai. Dan yang kedua yaitu para peserta dalam konferensi kasus pada dasarnya adalah semua pihak yang terkait dengan kasus atau permasalahan yang dibahas. Adapun pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut yaitu yang pertama individu atau seseorang atau lebih yang secara langsung mengalami masalah tersebut. Yang kedua ada individu atau seseorang atau lebih yang teridentifikasi mengalami masalah. Yang selanjutnya ada orang-orang yang berperan penting berkenaan dengan masalah yang dibahas.
Selanjutnya ada orang-orang yang dapat memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan konferensi tersebut. Dan selanjutnya ada ahli berkenaan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya itu 3, konselor atau pembimbing merupakan penyelenggara konferensi kasus mulai perencana, pelaksanaan, penggunaan hasil hingga pelaporan secara menyeluruh. Selanjutnya itu konferensi kasus dapat menerapkan beberapa teknik sebagai berikut ya. Ada teknik yang diberikan untuk menyelesaikan konferensi kasus. Yang pertama itu kelompok non formal. Konferensi kasus menggunakan teknik ini bersifat tidak resmi, artinya tidak menggunakan cara-cara tertentu yang bersifat instruksional atau ada perintah atau tidak ada instruksi atau perintah dari siapapun. Nah, selanjutnya itu pendekatan normatif. Penyebutan nama seseorang harus disertai penerapan atas kerahasiaan. Baik penggunaan sesuatu dan pembahasan harus didasarkan pada tujuan positif yang menguntungkan semua pihak yang terkait. Dan adapun yang dibahas tidak merupakan pihak tertentu. C. Pembicaraan dalam suasana bebas dan terbuka, objektif, pamrih dan tidak didasarkan asas kriteria kalah menang. D. Diminta kelompok diwarnai semangat memberi dan menerima. E. Bahasa dan cara-cara yang digunakan diwarnai oleh asas kenormatifan. Yang ketiga yaitu pembicaraan terfokus. Semua peserta konferensi kasus bahas mengembangkan apa yang diketahui, dipikirkan, dirasakan, dialami dan dibayangkan akan terjadi berkaitan dengan kasus yang dibicarakan. Namun jangan sampai pembicaraannya meluas di luar konteks, mengada-ngada apalagi sampai menyentuh daerah yang menyinggung pribadi tertentu. Untuk itu konselor harus mampu yang pertama membangun suasana nyaman bagi seluruh peserta dalam mengikuti pembicaraan. Yang kedua mendorong para peserta untuk berperan optimal dalam pembahasan kasus. Dan yang ketiga mengambil inti pembicaraan dan menyimpulkan seluruh isi pembicaraan. Nah, tadi yang saya telah bahas itu tentang teknik-teknik serta komponen konferensi kasus yang harus ada. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Yahya Muhaimin yang sudah menjelaskan pembahasan mengenai teknik dari konferensi kasus. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pelaksanaan kegiatan dari konferensi kasus itu sendiri. Namun terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Nama saya Lilis Hasana dengan nomor NPM 2018 015 00017. Baik, dalam kegiatan pelaksanaan ini saya akan menjelaskan di mana konferensi kasus dapat dilaksanakan di mana saja, di mana tempat konselor bertugas di sekolah atau madrasah yang menyangkut siswa itu sendiri atau personal sekolah, dan dibuat kesepakatan antara konselor dan peserta serta pihak yang bertanggung jawab atas tempat yang diadakan tersebut. Nah, di sini ada konselor memang harus mengarahkan pembicaraan sehingga seluruh peserta dapat mengemukakan data atau keterangan yang mereka ketahui dalam mengembangkan pikiran dan untuk memecahkan masalah siswa tersebut. Nah, ketika dalam pelaksanaan itu sendiri memang di kita pertama kali adalah adanya perencanaan. Perencanaan ini sendiri memang untuk menetapkan kasus yang akan dibawa ke konferensi. Kemudian meyakinkan klaim tentang pentingnya konferensi kasus itu sendiri diadakan atau dimunculkan, dan menetapkan peserta dari konferensi kasus. Dia menetapkan waktu atau tempat konferensi kasus dan menyiapkan kelengkapan bahan atau materi untuk pembahasan dalam konferensi kasus, serta menyiapkan fasilitas penyelenggaraan konferensi kasus dan menyiapkan kelengkapan administrasi kasus. Jadi memang kita rencanakan sedemikian rupa agar kita tidak malu dan tidak salah atau tidak melenceng dari pembicaraan pelaksanaan kegiatan dari konferensi kasus ini. Nah, dalam hal ini memang konselor itu memang mengarahkan pembicaraan tadi untuk memecahkan dari pembicaraan sehingga seluruh peserta dapat mengemukakan data atau keterangan yang mereka ketahui dan mengembangkan pikiran untuk memecahkan masalah siswa. Dan
di antara lain adalah dalam pelaksanaannya adalah mengkomunikasikan rencana konferensi kasus kepada para peserta dan menyelenggarakan konferensi kasus yang meliputi satu, membuka pertemuan. Nah, di sini pemimpin konferensi kasus membuka pertemuan pada pembukaan tersebut, di mana pemimpin konferensi menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut, kemudian identitasnya kasus yang akan diangkat, dan penjelasan bahwa semua yang dibicarakan memang harus dirahasiakan. Ini penting sekali. Semua anggota harus memahami bagaimana asas kerahasiaan yang akan kita dapatkan ketika dalam diskusi, dan setelah keluar pembicaraan diskusi tadi, pembahasan tidak sampai keluar. Ini jadi rahasia. Kemudian pimpinan konferensi atau konselor menyampaikan data-data yang telah terkumpul untuk melakukan diagnosa awal terhadap klaim. Pemimpin memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat atau informasi merupakan tambahan mengenai klaim, ya, jadi informasi tambahan mengenai klaim, terutama mengenai riwayat pendidikan, prestasi belajar, keadaan keluarga, bakat, minat, hobi, kesehatan, dan lain-lain. Nah, ini menyangkut dari klaim, informasi klaim. Kemudian pembuatan kesimpulan dilakukan setelah semua pihak yang diundang memberikan pendapat atau informasi. Kesimpulan yang dibuat dan dikemukakan berupa segi-segi positif diri klaim dan latar belakang timbulnya masalah itu bisa ada dan terjadi. Nah, pemimpin mempersilahkan peserta untuk mengemukakan pendapat tentang latar belakang timbulnya masalah yang dialami klaim. Kemudian pemimpin membuat kesimpulan berupa hal yang mungkin menjadi latar belakang masalah tersebut, dan pemimpin meminta masukan dari para peserta yang hadir tentang hal-hal yang dapat mereka lakukan dalam membantu klaim. Nah, kemudian di sini ada evaluasi, di mana evaluasi itu sendiri mengevaluasi kelengkapan dan kemanfaatan hasil konferensi kasus serta komitmen peserta dalam penanganan kasus dari yang sudah dibahas. Nah, di sini memang hasil yang diharapkan dari konferensi kasus yang sukses adalah konselor memperoleh data atau keterangan tambahan yang amat berarti bagi pemecahan masalah siswa, dan terbangunnya komitmen seluruh peserta pertemuan untuk memotong upaya pengentasan masalah siswa. Nah, kemudian adanya analisis hasil dari evaluasi. Nah, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan analisis atau pembahasan terhadap efektivitas hasil konferensi kasus terhadap penanganan kasus. Ya, dan kemudian kita lanjutkan dengan adanya tindak lanjut, di mana seluruh hasil pertemuan dicatat dan didokumentasikan secara rapi oleh konselor dan sebanyak-banyaknya dipergunakan untuk menunjang jenis-jenis layanan masalah siswa yang bersangkutan. Di sini memang mengambil langkah alternatif yang akan diambil, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, kapan, di mana, dan jika perlu ditentukan pula tekniknya. Ini memang menggunakan hasil analisis untuk melengkapi data dan memperkuat komitmen penanganan kasus dari tindak lanjut ini, dan mempertimbangkan apakah diperlukan konferensi kasus lanjutan. Kemudian setelah itu adanya laporan. Nah, ini menyusun laporan kegiatan konferensi kasus, kemudian mengoptimalkan laporan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang telah dibahas, dan mendokumentasikan laporan yang telah disusun. Di sini memang seluruh hasil pertemuan itu tadi dicatat, dan kemudian disusun, rapi, kemudian kelengkapan dan kemanfaatan hasil konferensi kasus serta komitmen peserta dalam penanganan kasus dari yang sudah dibahas. Nah, di sini memang hasil yang diharapkan dari konferensi kasus yang sukses adalah konselor memperoleh data atau keterangan tambahan yang amat berarti bagi pemecahan masalah siswa, dan terbangunnya komitmen
seluruh peserta pertemuan untuk menyokong upaya pengentasan masalah siswa. Kemudian adanya analisis hasil dari evaluasi. Nah, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan analisis atau pembahasan terhadap efektivitas hasil konferensi kasus terhadap penanganan kasus. Ya. Dan kemudian kita lanjutkan dengan adanya tindak lanjut, di mana seluruh hasil pertemuan dicatat dan didokumentasikan secara rapi oleh konselor dan sebanyak-banyaknya dipergunakan untuk menunjang jenis-jenis layanan masalah siswa yang bersangkutan. Di sini memang mengambil langkah alternatif yang akan diambil, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, kapan, di mana, dan jika perlu ditentukan pula tekniknya. Di sini memang menggunakan hasil analisis untuk melengkapi data dan memperkuat komitmen penanganan kasus dari tindak lanjut ini dan mempertimbangkan apakah diperlukan konferensi kasus lanjutan. Kemudian setelah itu adanya laporan. Nah, ini menyusun laporan kegiatan konferensi kasus, kemudian mengoptimalkan laporan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang telah dibahas dan mendokumentasikan laporan yang telah disusun. Sini memang seluruh hasil pertemuan itu tadi dicatat, kemudian disusun, rapi, kemudian didokumentasikan. Oke, baik, terima kasih. Saya selanjutnya pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Rumpetiwi, NPM 2018 015 Di sini saya akan memberi kesimpulan mengenai konferensi kasus, yaitu konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung atau pelengkapan dalam bimbingan dan konseli untuk membahas permasalahan siswa dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa atau konseli. Secara umum, tujuan diadakan konferensi kasus yaitu untuk mengusahakan cara yang terbaik pada pemecahan masalah yang dialami oleh siswa. Dalam melaksanakan konferensi kasus, membutuhkan kerjasama antara orang yang memiliki masalah dengan orang yang membantu menyelesaikan masalah tersebut. Fakta yang terjadi di dunia pendidikan, seorang siswa mengalami masalah seperti kesulitan dalam belajar, sangat membutuhkan bantuan agar dapat terentaskan dari kesulitan belajar tersebut. Adapun salah satu langkah yang dapat kita lakukan yaitu kita mengundang siswa tersebut, guru, konselor, dan guru mapel. Kita bersama-sama mencari tahu apa yang menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar. Konselor dapat mencari tahu informasi yang berkaitan dengan kondisi jiwa dan psikis dari siswa tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.